Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Ardian Ardiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi leverage manajemen keuangan. Apa itu leverage? Leverage adalah sebuah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban secara tetap atau hutang serta saham istimewa dalam rangka untuk mewujudkan sebuah tujuan dari perusahaan untuk dapat memaksimasi nilai kekayaan pemilik dari perusahaan. Leverage dapat juga diartikan sebagai suatu penggunaan aktiva dengan kata lain dana dengan tujuan untuk menggunakan dana tersebut apabila perusahaan harus menutup semua biaya tetap dan beban tetap. Lalu ada macam-macam leverage, ada tiga. Yang pertama ada leverage operasi atau operating leverage adalah sebuah kemampuan dari perusahaan untuk menggunakan beberapa biaya operasi secara tetap atau fixed operating cost untuk dapat memperbesar pengaruh dari sebuah perubahan volume dan juga penjualan terhadap beberapa pendapatan sebelum pajak dan juga bunga atau EBIT sama dengan earning before interest and tax. Beban tetap beban tetap pada operasional perusahaan umumnya mencakup yang pertama ada biaya produksi, yang kedua biaya depresiasi, yang ketiga ada biaya pemasaran, yang keempat ada gaji pegawai. Lalu ada rumus operating leverage yaitu DOL sama dengan presentase perubahan EBIT per presentase perubahan penjualan. Nah, ini adalah contoh soal. Penjualan yang diharapkan oleh PT X adalah 15.000 unit dengan harga jual sebesar Rp200 per unit, biaya variabelnya Rp100 per unit, dan biaya tetap 1 juta hitungan besaran do jika penjualan 15.000 dan apabila terjadi kenaikan atau penurunan penjualan sebesar 20%. Bagaimana pengaruhnya terhadap laba usaha? Nah, lalu pengerjaannya yaitu DOL sama dengan 15.000 dalam kurung 200 kurangi 100 per 15.000 dalam kurung 200 kurangi 100 dikurangi 1 juta yang menghasilkan 3. Lalu kesimpulannya yaitu apabila penjualan naik atau turun 20%, maka laba usaha akan naik atau turun sebesar 20% dikali 3 yang menghasilkan 60%. Lalu yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage adalah kegiatan penggunaan dari sumber dana yang memiliki beban secara tetap dengan sebuah anggapan bahwa akan memberikan sumber tambahan dari keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan beban tetap sehingga dapat memperbesar laba bagi pihak pemegang saham. Lalu ada rumus financial leverage. Rumusnya itu DFL sama dengan persentase perubahan EPS per persentase perubahan EBIT. Contoh soalnya yaitu diketahui penjualan PT ABC $200.000, EBIT-nya $40.000, interestnya $12.000. Berapakah DFL-nya? DFL-nya 40.000 per 40.000 dikurangi $12.000 yang menghasilkan 1,43. Artinya, jika kenaikan EBIT 100% akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 143%. Lalu yang ketiga, leverage gabungan atau combination leverage merupakan sebuah pengaruh dari perubahan penjualan terhadap sebuah perubahan laba setelah mendapat pajak untuk mengukur dengan langsung dampak dari perubahan penjualan terhadap suatu perubahan laba rugi dan juga pemegang saham dengan menggunakan Degree of Combined Leverage atau DCL yang telah didefinisikan sebagai presentase dari perubahan pendapatan pada per lembar saham sebagai akibat dari presentase perubahan dalam unit yang telah terjual. Jenis dari leverage gabungan ini dapat terjadi ketika suatu perusahaan memiliki leverage operasi serta leverage keuangan di dalam kegiatan usaha yang berguna untuk meningkatkan laba bagi para pemegang saham umum. Rumus dari combination leverage yaitu DCL sama dengan X yaitu
unit unit yang dihasilkan dalam kurung P kurangi V, yang artinya harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, per X-nya itu unit yang dihasilkan dalam kurung P kurangi V, yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, dikurangi F, biaya tetap per periode itu 1 tahun ya, dan kurang I, yaitu bunga. Contoh soalnya yaitu perusahaan kabel komuter mengharapkan penjualan 20.000 unit dengan harga $5 per unit di tahun mendatang dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban biaya variabel $2 per unit. Terus yang kedua ada biaya tetap $10.000, tiga biaya bunga $20.000 dan dividen saham preferen sebesar $12.000. Perusahaan memiliki pajak sebesar 40% dan memiliki 5.000 lembar saham biasa. Maka pengerjaannya yaitu Q kali dalam kurung P kurangi V dalam kurung Q kali dalam kurung P kurangi V kurangi F dikurangi I dikurangi dalam kurung PD atau sub PD per 1 kurangi tahun kurangi T. Maka pengerjaannya yaitu 20.000 dikali dalam kurung 5 kurangi 2 per 20.000 dalam kurung 5 kurangi 2 kurangi 10.000 kurangi 20.000 dikurangi dalam kurung 12.000 per 1 dikurangi 0,40 yang hasilnya menjadi 6,0. Maka kesimpulannya yaitu jika DCR 6,0x, maka peningkatan penjualan sebesar 1% yang akan menghasilkan peningkatan sebesar 6,0% dalam laba per saham. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang leverage ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.